Halo guys, welcome back to channel It's Wildan. Dan hari ini gue akan story alur cerita film The Scorpion King. Film ini dibintangi oleh aktor ternama yang sudah tidak asing lagi dan sangat terkenal, yaitu Dwayne Johnson atau dikenal sebagai The Rock. Tanpa banyak spoiler di awal, mari langsung kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Scan dibuka dengan pemuda yang bernama Matthews yang sepertinya dia ingin menyelamatkan adiknya. Di mana terlihat bahwa adiknya sudah disekap oleh segerombolan orang dan terlihat bahwa segerombolan itu sangat semangat untuk membunuh adik Matthews. Lalu saat hendak dibunuh, beruntung Matthews datang tepat waktu untuk menyelamatkan adiknya, di mana dengan keahlian bertempurnya akhirnya Matthews berhasil mengalahkan semua orang di sana. Lalu di sebuah tempat terdapat pertemuan antar kepala suku, di mana mereka merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap raja yang kejam yang bernama Menmon. Karena jika tidak diserang, maka daerah kekuasaan dan rakyat mereka akan dihancurkan oleh raja kejam tersebut, sehingga mereka mau tidak mau harus melakukan penyerangan terhadap raja yang kejam itu. Namun untuk membunuh Raja Menmon tidaklah mudah karena Raja Menmon mempunyai penyihir yang mampu melihat masa depan, sehingga penyihir itu mampu mengetahui semua strategi yang akan digunakan musuh. Penyihir itulah Raja Menmon yang kejam itu selalu memenangkan peperangan terhadap musuh-musuhnya, sehingga semua kepala suku yang berkumpul di sana sepakat bahwa mereka akan menyerang jika penyihir Raja Menmon itu berhasil dibunuh. Karena hal itulah, kepala suku yang memimpin rapat di sana memberitakan Matthews dan adiknya yang merupakan pembunuh bayaran untuk. Namun karena tugasnya yang berat, kepala suku yang memimpin rapat tersebut akan menghadiahi Matthews dan adiknya 20 batu rubi sebagai uang muka. Namun anak dari kepala pemimpin tersebut yang bernama Takmet sempat melarang ayahnya untuk memberikan hadiah tersebut, karena itu merupakan persediaan terakhir mereka. Namun ayahnya tidak mendengarkannya dan tetap memberikan Matthews hadiah tersebut. Lalu setelah mendapat bayarannya, Matthews pun pergi untuk segera membunuh penyihir tersebut. Sesampainya di kerajaan Menmon, Matthews pun langsung membagi tugas kepada adiknya, di mana mereka akan berpencar. Dan setelah membagi tugas, Matthews pun lalu mengaitkan talinya ke untanya dan langsung terjun ke arah pengejar. Setelah mengalahkan para penjaga di sana, dia pun bertemu lagi dengan kedua adiknya. Namun saat mereka bertemu, tiba-tiba di balik kemah terdapat banyak sekali pasukan pemanah yang langsung menembaki mereka. Matthews pun berhasil menghindari serangan anak panah tersebut, namun naasnya kedua adiknya harus tewas terkena serangan tersebut. Hal itu pun membuat Matthews bersedih, namun mau tidak mau dia tetap melanjutkan misinya. Di tempat persembunyiannya, dia tidak sengaja menemui ruangan dan dia memasuki ruangan tersebut. Saat menelusuri ruangan tersebut, dia pun akhirnya menemui penyihir yang dimaksud. Dan ternyata penyihir itu merupakan seorang wanita yang sangat cantik. Lalu dia pun menarik busurnya dan hendak membunuh penyihir tersebut. Namun saat ingin membunuh penyihir tersebut, tiba-tiba dia disergap oleh Menmon dan pasukannya. Namun bukan hanya Menmon, tapi terlihat rupanya Takmet merupakan seorang pengkhianat yang telah membunuh ayah sendiri. Hal itu menjelaskan mengapa mereka dapat disergap oleh pasukan Menmon. Itu semua disebabkan karena si Takmet yang bangsat itu telah berkhianat dan membunuh ayahnya sendiri. Lalu saat si Menmon ingin membunuh Matthews, dia pun dihalangi oleh penyihirnya, di mana penyihirnya berkata bahwa dia telah mendapat penglihatan bahwa Matthews tidak boleh mati di tangan Menmon. Mendengar perkataan penyihirnya yang itu entah benar atau tidak, Menmon pun tidak jadi membunuh Matthews. Keesokannya Menmon dieksekusi bersama satu orang lagi pencuri, kita sebut saja bernama Kibul, di mana sang eksekutor melepaskan semut merah yang besar ke arah mereka berdua. Namun sepertinya si Kibul ini sudah sang ahli dalam hal melarikan diri. Dia pun menunggu sang eksekutor untuk buang air kecil. Lalu saat sang eksekutor buang air kecil, dia pun dengan gampangnya lolos dan langsung memukul sang eksekutor itu sampai sang eksekutor itu pingsan.
Lalu tersisalah Matius yang hampir dikerubungi oleh semut, di mana Matius mencoba untuk membujuk si Kibul untuk melepaskannya. Namun si Kibul yang mengetahui Matius ini merupakan pembunuh bayaran akan melepaskan Matius jika Matius bersedia membagikan keuntungan bersamanya dan tidak akan membunuhnya. Namun karena terdesak mau tidak mau Matius pun mengiyakan permintaan si Kibul tersebut. Singkat cerita, mereka berdua pun lolos dari mob tersebut. Setelah lolos tanpa basa-basi, Matius pun langsung bergegas ke kediaman Menmon untuk segera balas dendam atas kematian adik-adiknya. Sesampai di kerajaan tersebut, Matius seperti yang tidak dapat dengan mudah masuk ke kerajaan tersebut, di mana di kerajaan tersebut terdapat penjagaan yang sangat ketat. Namun karena kecerdasan Matius pun mendapat ide untuk mencadra Kibul dan agar bisa masuk ke kerajaan tersebut. Dan idenya berhasil, di mana dengan mencadra Kibul, dia dengan mudah masuk ke wilayah kerajaan tersebut. Dan setelah masuk ke wilayah tersebut, Matius pun menyuruh Menmon untuk menunggunya karena dia berkeinginan untuk membunuh Menmon sendirian dengan tangannya. Namun di tengah perjalanan menuju ke kediaman Menmon, tiba-tiba Matius dicegat oleh segerombolan anak kecil. Alhasil batu rubi merah yang dimiliki Matius diculik oleh salah satu anak kecil tersebut. Namun Matius yang mengetahui batu rubinya dicuri langsung dengan sigap mengajar anak kecil tersebut. Dan dengan pengajaran yang cukup merepotkan, akhirnya Matius berhasil mengejar dan menangkap pencuri kecil itu. Matius pun memberi penawaran kepada si bocil. Jika si bocil bersedia untuk mengantarkannya ke tempat kediaman Menmon, maka Matius akan memberinya satu buah rubi merah tersebut. Ya karena penawaran itu, si bocil pun menyetujui penawaran dari Matius dan bersedia untuk mengantarkan Matius ke tempat kediaman Menmon. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di tempat kediaman Menmon latihan, di mana setelah mendapatkan imbalannya, si bocil pun pergi meninggalkan Matius sendirian. Dan saat ingin menarik anak panahnya, ternyata si bocil itu ketangkap oleh anak buah Menmon. Karena melihat batu rubi yang dimiliki oleh si bocil itu, anak buah Menmon berpikir bahwa si bocil itu telah mencuri di tempat kerajaannya. Karena dikira mencuri, dengan kekejaman Menmon itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk memotong tangan si bocil itu. Matius yang berada di tempat itu dilema antara membunuh si Menmon atau menyelamatkan si bocil itu. Namun karena si bocil itu akan dipotong tangannya, Matius pun lebih memilih menyelamatkan si bocil itu. Alhasil karena telah menyelamatkan si bocil, Matius pun ketahuan dari tempat persembunyiannya dan dia pun langsung dikejar oleh anak buah Menmon. Beruntungnya Matius menemukan ruangan yang dimana di ruangan tersebut terdapat pelontar. Dia pun menggunakan pelontar itu dan terjun dari tempat itu ke jendela. Dan saat terjun tanpa sengaja, dia tiba di ruangan di mana tempat penyihir cantik itu sedang mandi. Bersamaan dengan menemukannya penyihir tersebut, anak buah Menmon pun dapat menemukan keberadaan si Matius. Untuk meloloskan diri dari tempat tersebut, Matius pun menyandra penyihir cantik tersebut ikut bersama dia pergi. Dengan menjebol bak mandi yang berada di tempat penyihir tersebut, tembusan bak mandi itu pun membawanya keluar dari tempat tersebut sehingga Matius dapat lolos dari tempat tersebut. Lalu Matius menemui sang Kibul yang sudah bersiap dengan untanya untuk segera pergi dari sana. Sementara itu, si Menmon yang mengetahui bahwa penyihirnya telah dibawa kabur oleh si Matius memerintahkan pasukannya untuk mengejar Matius. Di mana si Menmon memberikan anak panah yang beracun kalajengking untuk diberikan pasukannya agar pasukan itu dapat menebas Matius oleh busur panah itu. Lalu di dalam perjalanan kaburnya, Matius bertanya kepada si penyihir mengapa dia saat itu menyelamatkan dirinya. Si penyihir pun mengatakan kepada Matius bahwa dia mendapat penglihatan bahwa Matius akan membebaskannya dari Menmon. Dan terlihat memang bahwa dari dulu penyihir itu sangat ingin terbebas dari kekejaman Menmon yang memanfaatkan dirinya. Sementara itu, anak buah yang dikirim oleh Menmon berhasil menemukan keberadaan Matius dan juga penyihir itu. Karena merasa tidak mungkin menghindar dari kejaran mereka, Matius pun dengan nekat melawan semua pasukan itu sendirian. Di mana dengan memanfaatkan badai, Matius
berhasil mengirim pasukan itu masuk ke dalam gua. Dan di dalam gua itu, Matius berhasil menghabisi satu persatu pasukan Menmon dan menyisakan satu orang pasukan lagi. Pasukan yang tersisa itu berhasil kabur dari gua tersebut, dan pasukan itu pun menancapkan anak panah yang diisi oleh racun kepada Matius. Alhasil, walaupun Matius berhasil menghabisi seluruh pasukan yang dikirim oleh Menmon, racun yang ditancapkan oleh pasukan Menmon itu berhasil membuatnya terkapar. Karena racun kajengking itu yang sangat tinggi, membuat sang penyihir yang sangat cantik dan juga seksi itu berambisi untuk menolong Matius, di mana dengan kekuatan sihirnya dia pun menyerap racun yang dalam tubuh Matius, sehingga membuat penyihir itu pingsan tidak sadarkan diri dalam beberapa jam. Keesokan paginya, karena penyihir itu, Matius pun sembuh dari luka yang dideritanya. Matius pun bertanya kepada penyihir tersebut, mengapa dia mau menyelamatkan dirinya. Penyihir itu pun menjawab bahwa dia percaya bahwa Matius akan menyelamatkan orang-orang dari kekejaman Menmon. Lantas dia pun mengirimkan pesan kepada Menmon. Menmon yang melihat pesan Matius, di mana Matius mengatakan bahwa pasukan yang telah dibantai olehnya, membuat Menmon semakin emosi. Menmon pun tidak memberitahukan isi pesan itu kepada prajuritnya sedang bertanya, karena jika prajuritnya tahu bahwa penyihir itu telah pergi, maka prajuritnya tidak akan ikut berperang. Karena selama ini prajuritnya ikut berperang karena ada penyihir yang berada di samping Menmon. Sementara itu, seorang profesor yang merupakan teman dari penyihir itu sangat gembira karena sudah berhasil membuat alat peledak yang sangat dahsyat. Dengan gembira, sang profesor pun menunjukkan temuannya itu kepada sang penyihir, dan terlihat bahwa sang penyihir itu juga ikut gembira dengan keberhasilan profesor itu. Dan di dalam perjalanan, ketika Matius dan kawan-kawan sudah menemukan tempat istirahat, tiba-tiba mereka disergap oleh penduduk yang ada di sana. Dan penduduk di sana membawa Matius untuk menemui pemimpin mereka. Dan ternyata pemimpin mereka merupakan seorang kepala suku yang saat itu berkumpul untuk mengalahkan Menmon. Assassin, last met, you offered to kill me.